Oke, baik, rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini, walau cuaca mendung, tapi semangat lahirnya Pancasila masih tetap ada di tubuh kita masing-masing. Insya Allah, apa yang menjadi doa kalian di pagi hari ini, di yang bahagia ini, insya Allah Allah akan mengijabahi nanti di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita berikan kesempatan untuk kelompok 5 untuk presentasi, dan kelompok yang lain silakan kita sama-sama memperhatikan semuanya dan mempersiapkan jika ada pertanyaan silakan ditanya, karena memang untuk evaluasi kurikulum ini temanya itu ya, jadi itu memang sangat penting. Kalian nanti mungkin Mbak Fatki nanti akan menjadi kepala sekolah, kita nggak tahu. Mas Ares nanti jadi kepala dinas, kita juga nggak tahu. Jadi paling tidak kalian harus bisa mempersiapkan hal-hal ini semua. Ya harapanku mosok mahasiswa aku harus jadi kepala sekolah yo. Gemes aku. Ya segitu doa kita sebagai dosen dan guru-guru, insya Allah yang terbaik untuk anak-anak dan teman-teman mahasiswa semua, dan tetap semangat karena apa, saya melihat ini yang sudah mengajukan judul untuk metodologi penelitian siapa aja yo? Semua Pak, tapi yang di ACC baru sebagian. Oh oke. Nah, harapannya Pak Widi dengan adanya mata kuliah itu karuan langsung ditenani sisan. Paling tidak kalian nanti ketika skripsi ki wis duwe bahan bab siji loro telu. Jadi nanti ketika kalian sudah skripsi, tinggal sesuaikan aja yang ada di lapangan bagaimana. Tinggal ngubah-ubah sedikit-sedikit, jalan kayak gitu. Kalau ini tugasnya hanya untuk formalitas, wah saya jujur malah rugi. Nanti kalian rugi di belakangnya. Toh uh, apa skema kurikulum di Tadris IPA kan tidak bisa lebih cepat daripada 8 semester kan. Jadi alangkah rugi lah nanti kalau kalian tidak dimulai dari sekarang. Ya atau ditenani lah untuk bab 1, 2, 3 nanti paling tidak nanti skripsimu arahnya seperti itu. Kayak gitu itu masukan dari Pak Widi supaya kalian lebih semangat. Dan ingat, yang masih minim untuk penelitian itu adalah penanaman karakter. Kalau kalian bisa mengambil judul tentang penanaman karakter, insya Allah rata-rata dosen akan meng-ACC, karena itu dalam IPA masih sangat minim. Roto-roto do neliti kalau nggak hasil belajar, minat belajar. Tapi kalau untuk karakter itu masih minim. Dan kalian sudah mengikuti perkuliahan ini dalam kurikulum 2013 yang ditekankan apanya? Karakter kan? Nah, penanaman karakter itu harapannya Pak Widi kalian bisa mengangkat judul untuk skripsi kedepannya tentang penanaman karakter, terus nanti kalian kombinasikan dengan apa yang akan kalian yang sudah kalian pelajari dalam pengembangan kurikulum IPA itu seperti apa. Nah, nanti di situ harapan Pak Widi ada match. Jadi antara kuliah yang sudah kalian dapatkan, terus nanti penelitian yang akan kalian lakukan, itu paling tidak sebagai modal awal kalian nanti mempersiapkan untuk terutama script suite, karena itu script suite ki gampang-gampang angel dan menggemaskan. Nek gampang yo angel juga, diomong angel yo gak juga seperti itu. Gitu ya. Nah, ini mulai berarti ini semester berapa ya kalian ya? Semester 6 ya? 4. Ada yang semester 4, ada yang semester 6 ya. Nah, yang semester 4 berarti mulai datanya di backup. Semester 6 jam meneh di backup tenan wis ra iso apa-apa kan. Itu drakor-drakornya di rapikan lagi kayak gini, flash disk dhewe sih apa piye ben ora mengganggu kinerja nanti kalian ke depan. Oke, kelompok 5 mana suaranya? Hadir. Oke, di komandoin saja. Silahkan waktu dan tempat Pak Widi persilakan untuk kelompok 5 saya berikan waktunya ke Mas Aris dan kawan-kawan. Sebelumnya terima kasih Pak Widi sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Fadila Ina Salha, Aris Suroyo Dwi Darmawan, Elistri Rahayu, dan saya Ella Hanifatunisa akan memaparkan materi evaluasi kurikulum serta aplikasinya. Poin yang akan dibahas, yang pertama ada definisi dan peran evaluasi kurikulum. Yang kedua ada prinsip, tujuan, dan kriteria evaluasi kurikulum. Yang ketiga ada model evaluasi kurikulum. Yang keempat ada prosedur dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Selanjutnya, definisi dan peran evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses suatu pertimbangan mengenai nilai sesuatu keadaan atau sesuatu kesatuan tertentu. Peran evaluasi dalam kurikulum berkenaan dalam 3 hal, yaitu evaluasi sebagai moral judgment. Mbak Ella, suaranya kok putus. Yang lain, suaranya putus juga apa gimana? Putus ya. Ya, Pak. Putus. Oke, Halo? sementara Mbak Ella stop dulu, di pick up sama temennya yang lain dulu. Coba Mbak Ella sambil nyari sinyal ya. Ya Allah. Udah kedengeran belum, Pak? Nah, ini jelas. Kalau sekarang. Ih, berarti apa gimana, Pak? Apa? Lah, putus lagi. Putus nyambung. Halo? Halo, ya. Coba Mbak Ella suaranya. Diulangi lagi atau bagaimana, Pak? Ya, nggak apa-apa, wong baru mulai, nggak apa-apa kalau mau diulangi lagi. Langsung saja yang peran evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan nilai dari sesuatu orang, kegiatan, keadaan, atau seperti dalam kurikulum berkenaan dalam 3 hal. Pertama, sebagai moral judgment. Yang kedua ada evaluasi untuk keputusan. Yang ketiga ada evaluasi sebagai nilai. Evaluasi sebagai moral judgment, salah satu peranan evaluasi kurikulum sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan selanjutnya. Dalam ini mengandung 2 hal, evaluasi nilai moral dan yang kedua kriteria selanjutnya evaluasi sebagai nilai. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Elistri Rahayu. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Di situ terdapat prinsip yang pertama, evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Yang keenam, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Maksud yang pertama adalah evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Maksudnya adalah setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik.
Tujuan-tujuan ini yang mengarahkan selama proses kegiatan evaluasi kurikulum. Yang kedua, evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Maksudnya adalah pada proses pelaksanaan dan hasil evaluasi, kurikulum harus objektif, berpijak pada apa adanya, dan bersumber dari data yang nyata dan akurat. Yang ketiga, evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Maksudnya adalah proses pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum, dan semua komponen mendapatkan perhatian dan pertimbangan. Yang keempat, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Maksudnya adalah tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima, evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Maksudnya, dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi penunjang harus berimbang. Yang keenam, evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat sampai di mana kemajuan ataupun kekurangan dalam suatu proses yang kita amati atau jalani. Jika tidak berkesinambungan, maka akan terjadi perbedaan data secara teori dan kerjanya. Selanjutnya, tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek. Tujuan diadakannya evaluasi kurikulum adalah: 1. Evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Yang kedua, evaluasi atau penilaian kurikulum adalah salah satu bagian dari evaluasi pendidikan, memusatkan program-program pendidikan. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum adalah untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum adalah sebagai suatu alat untuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan hasil sebuah program pendidikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum adalah proses memahami, mendapatkan, dan mengumumkan informasi sebagai petunjuk pembuatan keputusan dalam pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inas. Silahkan Mbak Inas. Dah, kok diem? Ayo, yang penerusnya. Kriteria pendekatan pre-ordinate, pendekatan kriteria fidelity, pendekatan adaptif, kriteria dari lapangan atau proses. Pendekatan kriteria preordinate memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu kriteria ditetapkan pada waktu kegiatan evaluasi kurikulum belum dilaksanakan yang masih dalam bentuk rancangan. Yang kedua, kriteria tidak dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang evaluasi, melainkan dikembangkan dari sesuatu yang sudah dianggap baku atau standar. Yang kedua, pendekatan kriteria fidelity. Pendekatan pengembangan kriteria fidelity menggunakan kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Pendekatan fidelity tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum, tetapi dengan kurikulum yang dikembangkan dari kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan mutually adaptive. Pendekatan yang menggunakan kriteria baik yang dikembangkan dari karakteristik kurikulum yang dijadikan evaluan maupun dari luar. Pendekatan ini merupakan gabungan dari pendekatan gabungan antara preordinate, fidelity, dan proses. Yang keempat, kriteria dari lapangan atau proses. Karakteristik pendekatan proses ialah kriteria yang digunakan untuk tidak dikembangkan sebelum evaluator berada di lapangan, tetapi dikembangkan selama evaluator berada di lapangan, berhubungan erat dengan kenyataan yang ada di lapangan,
Kurikulum yang ada dipelajari dan dijadikan kerangka berpikir kasar ketika evaluator akan mengunjungi lapangannya. Evaluator sangat peduli terhadap dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum di lapangan. Pada waktu mengembangkan kriteria evaluator secara langsung, harus berhubungan dengan masalah-masalah lapangan yang dihadapi oleh para pelaksana kurikulum. Yang terakhir, model pendekatan proses hubungan erat antara pemakaian atau aplikasi pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya, model evaluasi kurikulum. Terdapat 4 model evaluasi kurikulum, yaitu model studi kasus, model iluminatif, model responsif, dan model CIPP. Yang pertama, model studi kasus. Model studi kasus atau case study adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di dalam satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Yang kedua, model iluminatif. Model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian tidak hanya di kelas, namun suatu inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang digunakan model ini adalah sistem instruksi. Diartikan sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan peraturan suatu pembelajaran. Yang kedua, lingkungan belajar adalah lingkungan sosial, psikologis, dan materi ketika guru dan peserta didik berinteraksi. Yang ketiga, model responsif. Model responsif sangat menekankan pada kedudukan pertanyaan dan masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda di bawah program evaluasi. Model evaluasi responsif mengambil 2 orientasi mayor atau utama yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu pembatasan terhadap kegunaan atau manfaat yang ada dan sedang dievaluasi, dan pembatasan terhadap nilai-nilai yang sedang dievaluasi. Yang keempat, model CIPP. Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Stuffelbeam. Sesuai dengan namanya, CIPP memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Aris. Di sini akan melanjutkan pemaparan materi yang berikut, prosedur dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Prosedur dan pelaksanaan evaluasi merupakan hal pokok dalam mengatur strategi pengimplementasian. Itu perlu diketahui prosedur evaluasi kurikulum. Tujuannya adalah agar evaluasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut prosedur dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Terdapat 6 penggunaan hasil. Yang pertama, 1. Perencanaan evaluasi. Analisis kebutuhan, menentukan tujuan penelitian, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft, uji coba dan analisis, revisi dan merakit soal atau instrumen baru. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Kemudian yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Dan yang terakhir, penggunaan hasil evaluasi. Baik, sekian prasen dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan 3 ya Pak Widi. Manut 10 juga boleh. Ya, silahkan monggo, ada yang mau bertanya? Saya Mbak. Saya Mbak. Saya Mbak. Satu-satu dulu, Mbak Nur.
Baik, nama saya Nur Hasanah, NIM 014, izin bertanya. Tadi kan dalam PPT sudah dijelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Nah, pertanyaannya, apa sih pentingnya kurikulum untuk dievaluasi? Lalu apa saja masalah atau kesulitan dalam mengevaluasi kurikulum? Terima kasih. Gimana kelompok 5 sudah tercopy pertanyaannya tadi? Sama ditulis di chat room meet atau di grup, Mbak. Oke, di grup saja ya. Oke, siap. Oke, terus pertanyaan selanjutnya siapa? Saya, Mbak. Saya, Mbak. Tuh, ada Mbak Siti Mardia dan Mas Heri Prayogo. Silakan Mbak Ella Hanif. Silahkan Mbak Siti Mardia. Saya Siti Mardia, NIM 23060190102. Pertanyaannya, apakah evaluasi kurikulum mempengaruhi mutu setiap sekolah? Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kurikulum tersebut? Terima kasih. Ditulis di grup chat ya Mbak. Baik, Mbak. Yo, selanjutnya. Yang cowok. Mas Heri. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, adakah pendekatan dalam evaluasi kurikulum? Yang kedua, kembali ke sejarah. Sebenarnya, saya hanya ingin tahu kapan sih evaluasi kurikulum ini diberlakukan di Indonesia. Karena setahu saya, dari tahun 68, 75, 84, 94, 2004 itu tidak pernah ada evaluasi atau hanya memang tidak terpublikasi dengan jelas. Terima kasih. Mas ditulis nang chat grup, Mas. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tadi ada 3 pertanyaan yang cukup mantap-mantap. Mantap-mantap. Oke. Untuk kelompok 5 silahkan untuk berdiskusi dulu kalau memang membutuhkan waktu untuk diskusi. Sementara kalian berdiskusi, Pak Widi ambil dulu waktunya untuk melakukan penilaian presentasi kalian. Yang pertama dari segi presentasi sudah cukup bagus, cukup ini bagus lah, cuman ya tadi untuk mempresentasikannya Janet bisa lebih detail lagi. Terus mungkin ada beberapa poin aja yang belum tersampaikan, tidak apa-apa, nanti Pak Widi akan tambahkan. Terus untuk makalah, ya jadi makalahnya sudah apa ya bisa dikatakan ya, sudah ada penjelasannya, cuman yaitu tadi harusnya ketika presentasi itu dibuka sekalian aja. Terus dijelaskan secara detailnya. Cuman kalau di PPT kan yang namanya itu kan poin-poin, cuman belum kalian coba berlatih. Yuk ini loh cara mempublikasikannya seperti ini, menjelaskannya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau bisa tadi dijelaskan detail, jadi biar lebih enak dalam berdiskusi, terus dalam kalian menjelaskan juga lebih
nyaman seperti itu. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Untuk kelompok 5, saya apresiasi untuk presentasinya cukup baik. Dan untuk makalah, lain kali dalam setiap pembuatan makalah, yuk dibiasakan menggunakan kata baku, terus struktur kalimatnya dibiasakan satu kalimat itu paling tidak 5 sampai 8 kata. Dan itu supaya apa ya, Pak Widi pengen membiasakan kalian nanti mumpung masih semester 4, terus nanti masih ada 1 tahun, ya masih ada 2 tahun lagi lah untuk kalian ke skripsi, kalian menulis karya tulis ilmiah, itu kan harus menggunakan kalimat dan kata-kata yang baku. Jadi supaya kalian terbiasa aja menggunakan merangkai kata, terus menggunakan kalimat-kalimat yang bagus. Jadi dibiasakan ketika menulis makalah, menulis artikel, menulis apapun itu runtut. Jadi jangan terbiasakan bolak-balik ketika sudah dijelaskan di atas, di bawah dijelaskan lagi, terus nah itu kan marai, oh mau tekan isor, balik mana mau yang dhuwur mana, balik mana di. Jadi istilahnya malah justru bolak-balik. Nah nanti untuk kedepannya kalian seperti itu ya, perlu diperhatikan hal-hal sederhana itu. Bukan berarti apa, tapi di sini Pak Widi pengen melatih kalian nanti ketika kalian sudah mulai skripsi, mulai menulis artikel ilmiah, itu hal sepele seperti itu sangat sangat bermanfaat nanti ke depannya. Ya terutama itu satu kalimat itu biasanya maksimal 5 sampai 8 kata. Jadi jangan sampai satu paragraf itu satu kalimat. Jadi itu akan satu yang membaca makalah itu jadi bingung karepe iki piye intine apa. Jadi kan biasanya rata-rata kalau yang satu paragraf itu satu kalimat, itu biasanya rata-rata bahasanya muter-muter akaruan. Itu ya. Baik, sudah siap untuk menjawab kelompok 5? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silakan Mas Aris dijawab dulu, nanti Pak Widi nambahi aja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Khasana, yaitu evaluasi kurikulum itu dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Evaluasi ini biasanya dilakukan waktu proses berjalan. Evaluasi kurikulum juga dapat menilai kebaikan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih tetap dilaksanakan atau tidak, yang dikenal sebagai evaluasi sumatif. Itulah pentingnya evaluasi kurikulum. Lalu untuk kesulitannya yaitu yang pertama kesulitan dalam pengukuran, yang kedua kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind, yang ketiga kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, yang keempat pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan menjadi lemah. Terima kasih. Terima kasih Mas. Berarti itu apa ya, evaluasi buat kurikulum itu penting banget ya Mas? Iya betul, sangat penting banget kan. Untuk juga kita sebagai calon pendidik itu harus bisa mengetahui bagaimana pentingnya evaluasi kurikulum. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jawabannya Mas Aris akan Pak Widi tambahi. Jadi pada prinsipnya evaluasi kurikulum itu memang sangat penting. Jadi kalau kita merujuk dari tujuan evaluasi kurikulum itu sendiri, Pak Widi merujuk dari pernyataan Staffel BIM. Sebentar.
ben terekam wajah Pak Widi sing kluwet kayak gini. Oke, Pak Widi berangkat dari pernyataannya Stafelbeam kira-kira itu buku tahun 71-an kelihatannya. Nah, pada prinsipnya tujuan evaluasi kurikulum itu sendiri itu memberi informasi terhadap pembuat keputusan atau untuk penggunaannya dalam proses menggambarkan hasil dan memberikan informasi yang berguna untuk membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Pada prinsipnya, ini bahkan dirujuk juga menurut Ibrahim tahun 2006. Pada prinsipnya tujuan evaluasi itu atau tujuan evaluasi kurikulum itu yang pertama ada perbaikan program, kedua pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, yang ketiga penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, maksudnya perbaikan program itu apa? Yang pertama, hasil dari evaluasi itu dijadikan sebagai masukan sehingga evaluasi itu dibutuhkan dalam rangka untuk pengembangan yang selanjutnya. Yang kedua itu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Itu maksudnya adalah hasil dari suatu kegiatan evaluasi harus dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang perlu dijadikan sebagai jawaban apakah kurikulum akan dilanjutkan atau disebarluaskan ke dalam sistem atau dalam kondisi yang bagaimana dan cara bagaimana kurikulum akan disebarluaskan. Jadi untuk menentukan tindak lanjut paling tidak nanti hasil pengembangan kurikulum itu akan diarahkan kemana, terus cara pengembangannya itu bagaimana, cara publikasinya itu bagaimana, terus implementasinya itu bagaimana. Nah, ini perlu adanya evaluasi kurikulum. Nah, di sisi lain, evaluasi kurikulum itu memiliki peran di mana evaluasi itu sering dijadikan sebagai pengukur dari akhir suatu proses kegiatan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Scriven tahun 67, ada dua bentuk kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Nah, perbedaan yang mendasar terletak pada bagaimana evaluasi itu diperlakukan. Apa yang akan dievaluasi dan bagaimana hasilnya akan dipergunakan. Nah, evaluasi sumatif itu menetapkan keseluruhan penilaian program, tidak menentukan sebab tetapi hanya manfaat dari sebuah program informasi dapat memberikan kontribusi terhadap revisi program. Evaluasi kurikulum itu juga bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi itu sendiri. Nah, salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif itu berbeda dengan dimensi kualitatif. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif itu seperti tester, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen yang mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan seperti kuesioner, inventory, interview, wawancara, catatan anekdot, dan lain sebagainya. Nah, itu peran dan sebenarnya tujuan dari evaluasi itu sebenarnya itu apa, itu pada prinsipnya adalah itu. Jadi memang evaluasi itu sangat penting karena dengan adanya evaluasi kita tahu kelebihan dan kekurangan pada kurikulum tersebut sehingga nanti nek Mas Heri jadi menteri yang baru penggantinya Pak Nadiem itu itu jadi ketika mengganti kurikulum itu tidak mengganti total, tapi bagaimana mana yang program yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak, dan nanti bagaimana langkah selanjutnya. Paling tidak kurikulum itu tidak hanya seperti
gambaran masyarakat saat ini, ganti menteri ganti total pada prinsipnya, mana yang sebenarnya masih bisa dilanjutkan, mana yang tidak bisa dilanjutkan, dan alat ukurnya itu bagaimana, terus nanti implementasinya bagaimana, dan yang akhir nanti harus perlu dievaluasi. Makanya kalau kita melihat kurikulum hanya dalam 1 tahun 2 tahun itu tidak akan pernah bisa. Minimal melihat keberhasilan kurikulum paling tidak itu 5 tahun atau 6 tahun baru akan terlihat, oh jadi anak setelah lulus ini terus dia nanti ke depannya itu bagaimana, itu akan terlihat apakah kurikulum itu implementasinya sudah berhasil atau tidak. Seperti itu Mbak Nur Hasanah, begitu tambahan dari Pak Widi. Pak, tapi kan faktanya kan memang betul ya Pak, ketika setiap ganti menteri itu ganti kurikulum, yang sebenarnya dari kurikulum itu sendiri itu apakah kurikulum ini itu merupakan evaluasi kurikulum yang benar-benar emang sudah dievaluasi atau hanya sebagai kebijakan politik saja Pak menurut Pak Widi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang pada prinsipnya kalau kita melihat akar inti dari kurikulum 2013 itu adalah kurikulum KPK sebenarnya. KPK awal mulanya itu memang KPK. Kalau kita benar-benar lihat batang intinya kurikulum 2013 itu akarnya malah justru di KPK. Sebenarnya ini memang pengembangan, cuman yaitu dalam pengembangannya itu ketika pengimplementasiannya itu seolah-olah langsung dadakan, sehingga itu yang mengakibatkan kesannya untuk kurikulum yang terakhir yang akhir-akhir seperti ini itu seperti dirombak total. Sebenarnya enggak. Nah itu kadang yang membuat bingung juga, karena waktu dulu saya pasca dulu di S2 dulu kan itu kan dosen kurikulum saya adalah Bunda, saya nyebutnya Bunda karena beliau tidak mau disebut Bu, maunya disebut Bunda. Bunda ini itu adalah salah satu juga perumus kurikulum 2013. Nah itu menyebutkan jadi inti batang dari kurikulum 2013 itu adalah KPK, terus dikembangkan menjadi KTSP, baru ke K13. Nah yang jadi masalah itu kadang itu seperti ini. Apa yang diinginkan dari Direktorat Jenderal di pusat dengan yang ada di lapangan itu berbeda. Jadi seolah-olah itu opos yang dikarepkan yang pusat itu sebenarnya A. Cuman ketika waktu pelatihan, nah salah sasaran ketika orang itu yang dijadikan peserta pelatihannya itu rata-rata biasanya wongnya sepuh. Nah biasanya ngerti lah wong sepuh biasanya wis ngambil gampangnya lah. Kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu. Jadi opos yang diharapkan yang di pusat itu A, tapi yang tersampaikan di lapangan itu malah justru Z. Nah itu yang kadang membuat kita menjadi kontradiktif. Padahal kalau kita runtut seluruhnya ini padahal sebenarnya sudah berproses dari KPK terus diubah menjadi KTSP, KTSP berubah menjadi K13, itu sebenarnya sudah berproses. Cuman sebenarnya KPK kan kurikulum berbasis kompetensi kan, jadi sebenarnya penilaian kompetensi itu sudah ada harusnya dari KPK, cuman waktu itu masih berorientasi pada soal-soal biasa secara kuantitatif ya, tapi aspek kualitatifnya belum terlalu terlihat. Nah KTSP sudah mulai sedikit diperlihatkan aspek kualitatifnya. Nah yang K13 ini malah yang agak saya sayangkan, yang revisi ini justru malah yang kuantitatif dihilangkan total, malah justru terlalu fokus pada kualitatif. Walaupun itu kualitatif itu sangat penting, tapi kuantitatif juga penting, ada pentingnya juga, karena itu berurusan dengan konsep utama apa yang sudah diajarkan selama sekolah. Nah, seperti halnya yang kemarin sudah Pak Widi jelaskan di kelompok 4 kemarin, itu yang menjadi PR besar yang ada di negara kita, terutama di bagian pendidikan, adalah politisasi di dalamnya. Nah, sekarang harusnya yang tidak bisa diperbolehkan politisasi itu yang pertama bidang keuangan, kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah bidang kesehatan. Nah, itu kalau ketiga bidang itu sudah
ada ranah politisasi di dalamnya, ya udah hancur. Ya kita merasakan lah dalam dunia pendidikan itu sendiri kan seperti itu. Kita sing terlalu politik banget. Bahkan saya merasakan sendiri di Kabupaten Semarang dulu ketika saya menjadi guru. Dulu ketika di bawah naungan yang dia paham akan pendidikan, itu pendidikannya cukup maju. Bahkan untuk kabupaten sama kota Salatiga itu sangat bersaing. Tapi sekarang ketika yang yang pemangku kebijakannya itu cenderung bukan dari sektor pendidikan. Sekarang kacau balau. Saya akui untuk saya sendiri yang mengamati untuk pendidikan di Kabupaten Semarang sangat-sangat kacau sekali. Apalagi sekarang dari pusat pun juga sama, karena statementnya dari pemerintah waktu itu menjadi guru tidak harus dari pendidikan, padahal itu adalah konsep yang sangat-sangat salah. Karena dalam dunia pendidikan itu tidak serta-merta hanya mengajar. Oke, kita akan kalah dengan ilmunya orang murni. Tapi kalau untuk masalah mendidik, kita jauh lebih unggul karena memang mendidik itu butuh proses, tidak semudah dalam membalik tangan seperti itu. Gitu Mas Heri. Oke, sebenarnya ini juga nyambung juga sih Pak ke pertanyaan yang nomor 2 tadi itu. Oke, iya makanya gue. Oke Mas Heri, selanjut, yuk Mas Aris. Sing komando ini Mas Aris sama Mbak Ella tuh. Moderatornya Mbak Ella. Yuk silakan. Oh, alah bodoh penting kok kelompokmu be. Silakan. Baik, Ayo, terima kelompok kasih. 5 kalau mau menjawab Pak. Iya Pak, terima kasih Mas Aris dan Mbak Nur yang sudah sinyalnya Pak. Ayo silakan. Sinyalnya Ella gangguan kayaknya Pak. Oh gitu. Ya dijawab temannya yang lain, masih ada Mas Aris, masih ada Mbak Fadila, masih ada Mbak Elis, mungkin Mbak Gisa juga boleh menjawab. Kurang ngerti loh, saya Mbak Gisa Mbak tadi Ibu Kepala Dinas, saya kurang ngerti loh. Tapi Giza itu Pak, mau tanya Pak, kebelet banget tapi pengen nanya. Yo, boleh tanya kalau selama dia tanya aja enggak apa-apa, waktunya masih ada 1 jam kok. Oh, sambil nunggu Mbak Ella jaringan yang bagus kali ya Pak ya. Saya tanya ke Pak Wigi atau bisa di Mas Aris gitu ya. Ya. Ini pertanyaannya agak mendasar ya Pak ya. Itu evaluasi kurikulum itu sebenarnya dilakukan oleh siapa ya Pak? Apakah ada lembaga tertentu atau kan harus dari lembaga pendidikan atau siapa? Terus apakah ada kriteria untuk jadi evaluatornya sendiri untuk bisa mengevaluasi kurikulum itu Pak? Sama satu lagi, apakah evaluasi kurikulum itu bisa mengalami kegagalan? Nah, kalau misalnya ada kemungkinan bisa mengalami kegagalan dalam proses evaluasi kurikulum, itu penyebabnya apa? Sudah Pak. Oke, sip. Ini pertanyaan yang istimewa ini malah justru Pak Widi tunggu-tunggu pertanyaan seperti ini. Jadi memang evaluasi itu kapan, siapa yang melaksanakan seperti itu ya. Harusnya pada prinsipnya kan di sekolahan itu kan ada biasanya kepala sekolah melakukan supervisi untuk guru-guru terus atau pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, itu pada prinsipnya evaluasi kurikulum itu harus dilaksanakan dari skala yang terkecil maupun skala yang terbesar. Jadi biasanya seperti ini. Dalam skala yang terkecil itu adanya supervisi dari kepala sekolah untuk menilai bagaimana pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Misal dari
pelaksanaan pelaksanaan pembelajarannya oleh guru itu bagaimana, kedisiplinan guru itu bagaimana, terus perangkat pembelajarannya itu bagaimana. Nah, jadi dengan penilaian-penilaian itu paling tidak sekolah itu memiliki data atau memiliki data real pelaksanaan atau implementasi kurikulum tersebut dalam suatu pembelajaran, itu paling tidak sekolah itu memiliki data real yang pasti seperti itu. Nah, nanti itu kan pasti dari minimal kalau tingkat yang lebih tinggi lagi, apakah mungkin dari pengawas itu kan sering juga melakukan supervisi, terus habis itu nanti gong terakhirnya itu adalah waktu akreditasi. Nah, akreditasi itu termasuk adalah evaluasi dari kurikulum tersebut. Coba sekolahan ini itu pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa, perangkatnya bagaimana, terus hasil lulusannya itu bagaimana. Makanya kan nanti kalian ketika sudah lulus sekolah, kadang kan sok dihubungi sekolahan kan, Mbak Giza sekarang meneruskan di mana, terus kerja atau kuliah. Nah, biasanya, nah itu fungsinya adalah data untuk evaluasi. Jadi paling tidak lulusan dari sekolahan ini itu setelah lulus tuh mereka ngapain. Jadi selalu termonitor dan nanti berjenjang 4 tahun atau 5 tahun kalian akan ditanyain lagi. Setelah 5 tahun kesibukan kalian apa? Apakah bekerja, apa lulus terus nanti meneruskan S2 atau meneruskan S3, itu pasti akan ditanyain lagi. Dan seperti Pak Widi sampai saat ini masih ditanyain sama pendidikan IPA UNES, padahal Pak Widi udah lulus lama di pendidikan IPA UNES, juga sampai sekarang ditanyain, Mas Widi sekarang progresnya kemana? Sudah kerja atau lanjut S2 atau lanjut S3, seperti itu selalu ditanyain. Jadi makanya di dalam perkuliahan atau kalau di kampus itu dikenal yang namanya tracer study ya. Tracer study itu untuk melihat lulusan itu kemana, terus nanti pembelajarannya itu bagaimana, perangkatnya bagaimana, sarana prasarananya itu sesuai apa tidak, terus nah itu perlu dengan adanya data seperti itu diharapkan pemerintah atau pemangku kebijakan bisa tahu kondisi real yang ada di lapangan itu seperti apa. Ya, walaupun kadang kita tidak menutup kemungkinan ada juga oknum yang nakal-nakal kayak gitu. Jadi ketika di lapangan harusnya sekolahan atau lembaga pendidikan itu belum bisa dikatakan layak, tapi karena disangoni kono kene alhasil harusnya nilainya C, dia menjadi A seperti itu. Itu hal beberapa oknum itu terlihat yang ada di lapangan. Ketika kalian nanti makanya supaya kalian nanti menjadi seorang guru, kalian kan biasanya ki rata-rata guru ki yo bingung ki nek arep supervisi, arep akreditasi, gue kayak bingung-bingung nih. Karena apa? Mereka tidak biasa membuat RPP dulu, terus ngajar membuat RPP dulu, terus ngajar membuat RPP dulu, terus ngajar. Harapannya apa? RPP itu kan sebagai skenario kalian dalam pembelajaran. Nah, memang guru-guru itu akan merasa berat, wah, aku kesel, wah, aku raiso lembur, aku tuh lembur ini buat laporan. Nah, karena apa ya itu? Mereka terbiasa menimbun tugas-tugas mereka, terus habis itu ketika mau akreditasi atau mau supervisi dari kepala sekolah maupun dari pengawas, iki do bingung, wah iki ndi RPP ku ndi, akhir alhasil kopi rono kopi ini ternyata dalam kan nanti kan juga dalam supervisi itu kepala sekolah juga melihat kalian ngajar sesuai dengan RPP apa enggak, atau pengawas juga akan melihat kalian ngajar itu sesuai RPP apa enggak. Nah itu juga sama. Jadi makanya kalau di kuliah kalian diajarkan micro teaching kan. Nah, micro teaching itu kurang lebih gambaran seperti ketika kalian akan akreditasi, akan kalian supervisi oleh kepala sekolah. Nah, itu gambarannya modelnya seperti itu. Jadi pesannya Pak Widi, nanti kalau kalian menjadi guru, usahakanlah sebelum pembelajaran itu dimulai, kalian nyicil RPP, nanti ketika waktunya tiba, kalian sudah siap aja. Wis, ini Pak, perangkat saya sudah jadi, enak lah seperti itu. Nah, itu
harapannya seperti itu, evaluasi di situ itu lebih valid daripada kalian ketika mau terjadinya evaluasi kayak udah nyiap-nyiapin. Aku ya pasti dengan apa ya, bacaan bismillah, dengan bacaan bismillah aku pasti roto-roto guru-guru niku revisinan KB biasanya. Ya sama, jadi ketika proses akreditasi, proses supervisi, ngono ki tetap guru tetap kan disuruh ngumpuli perangkat. Nek salah ya tetap revisi. Ya kayak kalian skripsi besok ya modelnya sekarang ngono kuwi. Nah, jadi memang evaluasi itu bisa dikatakan. Terus kapan, di mana, yaitu kapannya memang biasanya dilakukan evaluasi itu minimal setahun itu 3 kali harusnya. Dalam 1 tahun itu 3 kali, karena itu masih mengacu pada duluan masih ada cawu 1, cawu 2, cawu 3 ya waktu dulu. Waktu zamannya Pak Widi itu masih SD, SMP itu kan masih catur wulan 1, catur wulan 2. Nah, sekarang kan masih sudah diubah menjadi semester 1, semester genap dan semester gasal ya sekarang ya. Nah, itu tapi tetap waktu evaluasi rata-rata kepala sekolah masih menggunakan waktu seperti zamannya catur wulan. Jadi dalam 1 tahun tuh paling tidak 3 kali melakukan supervisi supaya kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut itu tetap terjaga. Nah, nanti biasanya pengawas itu akan melakukan evaluasi biasanya 1 semester 1 kali biasanya seperti itu. Harusnya idealnya, tapi rata-rata ya paling setahun pisan paling biasanya seperti itu kalau yang ada di lapangan. Nah, nanti baru supaya bisa terkontrol itu, sehingga ketika waktu akreditasi harusnya lembaga pendidikan itu sudah siap. Tapi kenyataannya ya, karena terbiasa numpuk-numpuk waktu, numpuk-numpuk tugas, sih ketika waktunya evaluasi yang tertinggi yaitu adalah akreditasi, lah itu mereka rata-rata bingung seperti itu. Mereka sekedandapan waktu ini biaya. Nah, seperti itu Mbak Giza. Oke, untuk kelompok 5 sudah ada yang bisa sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tadi masa ada pertanyaan Mas Heri sama pertanyaannya siapa tadi ya? Mbak Siti Mardia. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan Mbak Mardia, evaluasi mutu setiap sekolah dan untuk melakukan evaluasi kurikulum. Dijawab oleh Mbak Elistri Rahayu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Mardia. Apakah evaluasi kurikulum mempengaruhi mutu setiap sekolah dan lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kurikulum? Ya, sangat penting dalam mempengaruhi mutu sekolah karena evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Evaluasi kurikulum untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum, sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik. Evaluasi ini dikenal dengan evaluasi formatif. Lalu, evaluasi kurikulum dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung atau berjalan, dan nantinya akan diketahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tersebut, agar kita tahu langkah apa yang dilakukan di tahap selanjutnya, dan apa yang harus diubah atau dihilangkan. Karena evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable.
untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Terima kasih. Bagaimana Mbak Siti Mardiah? Baik Mbak, jadi evaluasi kurikulum itu harus dilakukan oleh setiap sekolah ya Mbak? Iya Mbak. Untuk mengetahui apa aja, maksudnya kekurangan dan kelebihan evaluasi kurikulum tersebut jika diterapkan di sekolah tersebut. Dan Baik, nanti kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Baik Mbak, terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Sip, bagus jawabannya. Oke, terus selanjutnya pertanyaannya Mas Heri. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Heri, yaitu yang pertama adakah pendekatan dalam evaluasi kurikulum, dan yang kedua ada sejak kapan evaluasi kurikulum diberlakukan di Indonesia. Yang pertama akan dijawab oleh Mbak Ines Salha, Fadila Ines Salha. Silahkan Mbak Ines. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Heri yang pertama, yaitu adakah pendekatan dalam evaluasi kurikulum? Jawabannya, pendekatan evaluasi kurikulum dengan menggunakan scientific ideal atau pendekatan humanistik ideal. Prinsipnya, evaluasi mengacu kepada tujuan, bersifat menyeluruh dan objektif. Model evaluasi kurikulum yaitu measurement, congruence, illumination, dan educational system evaluation. Bagaimana Mas untuk pertanyaan yang pertama? Karena mohon maaf dari kami, pertanyaan Mas Heri yang sejak kapan evaluasi kurikulum diberlakukan di Indonesia, kami mengalami sedikit kesulitan untuk menjawab. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Mas Heri? Oke, terima kasih. Oke, gini tak bantu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dulu ya, sejak kapan evaluasi kurikulum itu diberlakukan di Indonesia? Ya pada prinsipnya memang evaluasi kurikulum itu selalu dilaksanakan sebenarnya. Cuman kalau yang kurikulum yang lama itu mungkin tidak secara terbuka. Namun dengan seiring perkembangannya zaman, dengan transparansi konsep era transparansi seperti ini, itu memang harus adanya evaluasi kurikulum itu harus dilakukan secara terbuka. Nah, memang baru terlihat di akhir-akhir ini, cuman kan kalau untuk evaluasi dari dulu pasti sudah dilaksanakan, cuman kan ya Pak Widi sendiri tidak menangi waktu itu evaluasinya seperti apa. Pak Widi lahir juga tahun 90 ya. Jadi pada prinsipnya memang setiap kebijakan itu biasanya perlu pasti adanya evaluasi. Cuman yang tadi yang seperti tak jelaskan di awal tadi, pada prinsipnya tinggal ketika dalam pengevaluasian itu dan pengambilan kebijakan yang terbaru itu apakah ada politisasi di situ. Nah, itu yang perlu menjadi garis bawah dan menjadi tanda tanya yang besar. Jadi memang kita melihat hampir semua aspek yang ada di Indonesia saat ini tidak lepas dari yang namanya politisasi. Jadi memang harusnya dari aspek keuangan, aspek pendidikan, aspek kesehatan itu tidak boleh yang namanya dicampur adukkan dengan politisasi di dalamnya. Ya pokoknya kesehatan yang dipolitisasi ya bahaya juga urusannya dengan nyawa ya seperti itu. Demikian pula dalam pendidikan itu sendiri juga
dilarang keras untuk politisasi karena urusannya adalah ini menjadi apa namanya penerus bangsa yang kedepannya. Kalau sudah dipolitisasi ya nanti penerus bangsa itu akan sudah biasa atau terkonsep bahwa dia akan menjadi orang yang suka mempolitisir suatu kebijakan atau suatu langkah-langkah yang akan dia ambil. Walaupun memang kita tidak bisa lepas dari dunia politik, tapi kalau bisa memang dari 3 aspek itu jangan sampai dipolitisasi, karena apalagi keuangan kalau sudah dipolitisasi ya alhasil yang akan diciptakan di situ adalah banyak yang namanya koruptor dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi saya kurang terlalu dengar tadi penjelasannya dari Mbak Fadila Inasalha, tapi pada prinsipnya adakah pendekatan dalam evaluasi? Memang dalam evaluasi itu butuh yang namanya pendekatan. Nah, pendekatan dalam evaluasi kurikulum yang terkenal atau yang sering digunakan itu adalah menurut pendapatnya Cronbach tahun 82. Nah, pendekatan dasar dalam evaluasi kurikulum adalah pendekatan saintifik ideal dan pendekatan humanistik ideal. Nah, pendekatan saintifik ideal yang menjadi pusat adalah siswa atau mahasiswa. Bentuk skor tes bentuk skor pada tes itu menjadi bagian yang penting sebagai data yang dikumpulkan. Tujuannya untuk memperbandingkan prestasi siswa atau mahasiswa dalam situasi berbeda dan bersifat kuantitatif sehingga bersifat objektif. Sedangkan pada pendekatan humanistik ideal itu menurut Boris dan Jamelka adalah secara teori berisi tentang serangkaian observasi yang diarahkan secara bergantian pada discovery, verifikasi, dan bersifat subjektif. Nah, dari kedua pendekatan ini itu bisa dikatakan pendekatan dasarnya dalam evaluasi kurikulum. Sehingga memang tidak bisa lepas akan halnya hasil secara kuantitatif dari siswa atau mahasiswa dengan hasil secara kualitatif dari siswa dan mahasiswa tersebut sendiri. Nah, bagaimana untuk pengambilan datanya, itu memang biasanya dari tes dan lain-lain itu berupa scientific idealnya, sedangkan dari humanistic idealsnya itu dilihat dari observasi, terus pertanyaan-pertanyaan. Makanya ketika kalian perkuliahan, biasanya kan ada penilaian dosen kan? Nah, itu yang berfungsi untuk juga penilaian secara kualitatif. Nah, dari situlah itu untuk digunakan evaluasi kurikulum dalam perguruan tinggi itu seperti apa. Makanya ketika penilaian dosen ya dijawab secara jujur aja enggak apa-apa. Itu memang sangat penting karena demi untuk kemajuan dalam pelayanan, dalam pelaksanaan pembelajaran untuk kedepannya itu seperti apa. Makanya kemarin ya dipikir itu tidak ada itu loh namanya tindak lanjutnya ada ketika ada dosen yang tidak sesuai dengan harapan visi misi dari kampus, itu juga akan ditegur supaya visi dan misi kampus itu terjaga dengan baik. Dan di sisi lain untuk evaluasi kurikulum ke depannya, yuk ini kampus itu sudah siap untuk mengikuti kurikulum yang terbaru apa tidak. Seperti saat ini kan sudah ada kurikulum Merdeka Belajar seperti itu ya. Mungkin Mas Heri bisa nih kuliah mengikuti perkuliahan yang ada di pendidikan IPA UNES selama mata kuliahnya juga sama. Di sana boleh. Yang sudah tak lihat itu UNES dengan IAIN Ponorogo atau IAIN mana ya kemarin. Jadi mahasiswa di IAIN UNES di pendidikan IPA UNES juga bisa kuliah di IAIN Ponorogo atau di UIN Surakarta atau di UNESA atau di UNY boleh. Tapi
kampus kita apakah sudah siap? Yang ini belum. Ini yang masih menjadi PR besar untuk kampus kita. Nah, itu adalah kurikulum Merdeka Belajar seperti itu. Nah, jadi kalian bisa nih merasakan perkuliahan di UNES itu bagaimana, di UI itu bagaimana, di UNJ itu bagaimana, di UNY itu bagaimana, di UNESA itu bagaimana, atau pengen yang keluar Jawa di Makassar itu bagaimana, atau yang ada di Pontianak itu bagaimana, atau di Unsri Palembang itu bagaimana. Nah, itu bisa selama perkuliahannya itu sama, supaya nanti ada koordinasi antara kampus, tetap kalian lulusannya nanti IAIN Salatiga, cuman kalian bisa berkuliah dimanapun. Nah, itu memang ini baru masa percobaan, jadi masa-masa apakah kurikulum ini nanti bisa diimplementasikan secara luas atau tidak. Jadi baru beberapa kampus ada yang sudah siap sih seperti itu. Gitu, Mas Heri Prayogo, atas pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih dan saya sangat setuju Pak. Coba aja, ini kan kalian masih semester 4, coba tanya-tanya aja di bagian kurikulum, apakah kampus kita sudah siap untuk mengikuti Merdeka Belajar apa tidak. Kalau sudah siap ya nggak ada salahnya kalian kalau pengen merasakan kuliah di UNES, di UNY, di UNESA, boleh kok seperti itu. Silakan kelompok 5, kalau sudah tidak ada pertanyaan silakan bisa ditutup. Baik, terima kasih Pak Widi sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mas Heri. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami kembalikan ke Pak Widi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4, Pak Widi apresiasi, kita beri apresiasi bersama-sama untuk kelompok 5, maaf. Untuk kelompok 5, saya selalu senang nih di kelas ini, komunikasinya selalu terjaga dengan baik, diskusi selalu hidup. Memang sih idealnya itu dalam satu kelas itu maksimal paling 25 mahasiswa, jadi ketika diskusi itu biasanya rata-rata hidup, tapi kalau mahasiswanya terlalu banyak biasanya diskusi rada angel. Makanya saya suka ini kalau di kelas ini diskusi selalu hidup, pertanyaannya biasanya selalu kritis-kritis seperti itu. Pak Widi suka. Jadi untuk kedepannya, untuk kelompok 6 tinggal 2 kelompok ya, kelompok lagi ya, kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Nah, nanti setelah itu berujian, nanti bisa kita bahas bareng-bareng bagaimana, terus nanti soal ujiannya bisa saya share ketika nanti pertemuan terakhir, berarti waktu setelah kelompok 7 itu presentasi, soal ujiannya saya share, terus nanti dikumpulkan ketika tanggal ujian, gitu ya. Ada pertanyaan untuk Pak Widi? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, karena ini sudah waktunya sholat duhur, Pak Widi akhiri dulu. Pak Widi sangat ucapkan terima kasih. Libur-libur kalian tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Tetap semangat ya, jangan lupa ngopi. Oh iya. Oke.